Yang perlu saya ingatkan juga, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana agar kita bisa menjalani bulan Ramadan tersebut dengan maksimal, di antaranya menjalaninya dengan imanan wa ihtisaban. Karena Rasulullah SAW kasih syarat, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan. Wa man qama ramadhan imanan wa ihtisaban. Siapa yang salat malam dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan. Wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan. Kalau iman maksudnya apa? Iman, kita yakin ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwasanya kalau kita menjalankan akan ada janji-janji Allah yang kita dapatkan. Namanya kita beriman, ini syariat dari Allah dan ada dampaknya di dunia maupun di akhirat. Ihtisaban maksudnya, sebagian ulama menafsirkan maksudnya semangat, bukan malas-malasan. Ihtisaban maksudnya apa? Semangat. Artinya kita menjalankan tersebut dengan penuh semangat, bukan dengan keterpaksaan. Beda. Orang yang menjalankan dengan penuh keterpaksaan beda dengan orang yang menjalankan dengan semangat. Lihatlah orang-orang menjalankan ibadah haji. Meskipun berat, mereka semangat. Haji itu bukan perkara yang mudah, capek ya. Capek. Apalagi haji yang koboi yang tidak punya tenda ya, lebih capek lagi. Sebagian orang kita lihat subhanallah, kita misalnya kita pernah jalan dari ya sedikit cuma dari Arafah ke Mina. Kita jalan capek, tiba-tiba lihat ada orang cacat jalan pakai tangannya, subhanallah, sudah tua. Kita lihat begitu ya, kita aduh, ini aja semangat, apalagi kita ya. Semangat bukannya mudah, susah. Belum lagi kalau enggak punya tenda kemudian ngantri toilet bisa ngantri antum nomor 35 bisa jadi. Saya pernah tidur di Muzdalifah ya. Bangun-bangun, wah ya Allah, antrian panjang ya. Musim dingin. Artinya, tetapi orang semangat, para jamaah haji apa? Semangat. Itu namanya ihtisab, semangat mencari pahala. Itu yang harus kita hadirkan dalam Ramadan kita. Kalau ada timbul kemalasan, ya akhi, kamu dosamu banyak. Kenapa kau malas-malas? Semangat. Semangat. Jangan malas-malasan. Ini bukan hari-hari biasa. Ini hari-hari menentukan nasib kita di alam barzah, menentukan nasib kita di hari kebangkitan. Jangan kita sia-siakan. Jangan kita, mumpung kita masih hidup. Orang-orang yang sudah meninggal tidak bisa apa-apa sudah. Mereka ingin kembali nggak bisa kembali. Antum masih bisa bernapas, masih diberikan bulan Ramadan. Semangat. Jangan beribadah malas-malasan. Jadi ihtisab. Berikutnya yang paling penting di antara juga adalah manage waktu untuk bisa maksimal dalam optimal dalam mengisi bulan Ramadan. Jangan terlalu banyak main medsos ya. Tobat dulu, tobat bulan Ramadan. Unsubscriber dulu ya. Unsubscriber semuanya tinggalkan ya. Kemudian grup-grup minta izin dalam rangka menyambut bulan Ramadan, saya left, jazakumullah khairan. Grup-grup itu bikin pusing, tung tang ting tung ya. Ya, sebagian grup kita pertahankan, sebagian yang kita bilang masalama ya. Saatnya saya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena HP ini bikin masalah ya. Tadi malam saya baru dikirim klip video orang Bangladesh di Saudi kali, dia mengatakan kalau zaman dulu setan ada, zaman sekarang setan paling besar HP katanya. Akbar syaitan katanya. Setan paling besar ini adalah HP. Ya. Jadi kita harus maksimal. Kalau kita mau maksimal, mau tidak mau harus memanage waktu. Hargai umur antum. Kalau antum tidak hargai umur antum, percuma antum mau bicara banyak, antum tidak bakal bisa maksimal. Karena kita optimal itu harus ada waktu untuk kita isi. Kalau nggak ada waktu untuk isi, apa yang mau kita isi? Waktu habis nggak bisa baca Quran, ketawa ke TV, kemudian grup kebanyakan ya. Banyak relasi, akhirnya hari lewat tidak ada yang kita baca cuma setengah lembar, baca cuma 5 lembar. 1 juz nggak pernah sampai. Ya. Terus gimana? Gimana kita menghargai Ramadan tersebut? Berarti kita tidak menghargai umur kita. Makanya harus memanage waktu. Saya sering sampaikan teman saya di Jakarta ya, subhanallah. Dia usianya 50 tahun lebih. Mungkin sekarang 55 atau 56. Ramadan lalu dia khatam Quran 15 kali. Berapa kali? 15 kali. Banyak apa sedikit? Umur 50 sekian ya. Antum masih muda-muda ya. Saya juga masih muda. 50 sekian khatam Quran 15 kali.
Saya bilang, gimana caranya Pak? Ya, saya minum vitamin, saya pakai obat tetes mata, saya siapkan Quran yang ukurannya pas. Pokoknya baca terus dari jam sekian sampai sekian. Potong ngobrol sama istri sebentar, lanjut lagi. Mau sampai sebentar lanjut lagi. Sampai 15 kali khatam dalam 1 bulan. Saya bukan bicara zaman salafus saleh. Kalau zaman salafus saleh, seperti Imam Syafi'i khatam sehari 2 kali. Kayaknya kalau kita ya. Tapi saya bicara zaman sekarang. Ada orang umur 50 sekian, khatam Quran sebulan 15 kali. Teman saya sendiri. Ya, saya tidak mau sebut namanya, nanti dia riya ya. Malah buyar semua 15 kali khatam. Jadi tergantung kita punya semangat atau tidak. Siapa yang semangat, maka dia akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kita ini kurang mengagungkan bulan Ramadan seperti rutinitas harian yang lewat begitu saja. Para salaf dahulu mereka benar-benar mengagungkan hari-hari tersebut. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan bagaimana salaf dahulu setengah tahun mereka berdoa kepada Allah agar bertemu dengan bulan Ramadan, dan setengah tahun mereka berdoa agar diterima pahala mereka di bulan Ramadan. Bayangkan berdoa. Kita saja ini sekarang baru mau berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Kemarin tidak berdoa. Sekarang baru berdoa, ya Allah sampaikan ke bulan Ramadan. Waktu lagi Covid tidak berdoa, ya Allah, enggak kepikiran, ya Allah. Enggak kepikiran. Para salaf 6 bulan mereka berdoa untuk bertemu dengan Ramadan. Kenapa? Mereka mengagungkan hari tersebut. Ketika mereka dapat, benar-benar mereka semangat luar biasa. Karena mereka tahu di dunia cuma sebentar. Umur cuma sebentar. Ada kehidupan yang abadi di sana. Yang menentukan adalah kegiatan kita selama di dunia. Karenanya, manage waktu, harus pelit dengan waktu. Ya. Kurangi obrolan, kurangi relasi. Atur waktu. Bagi Anda yang bekerja, atur waktu. Ada waktunya bekerja, ada waktu kosong baca Al-Quran. Ya. Sudah pulang ya, sisa waktu untuk beribadah. Ya. Malam hari waktu panjang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Terutama kalau sudah bertemu dengan 10 hari terakhir. Maka saya ingatkan kepada kawan-kawan yang masih diberi kemampuan, jangan lupa untuk iktikaf ya. Jangan lupa untuk apa? Iktikaf. Semangatkan diri untuk iktikaf. Ini hari-hari yang sangat berharga bagi kita. Hari-hari yang menentukan kebahagiaan kita di alam barzakh tatkala kita bersendirian di tempat tersebut. Makanya Ibnu Qayyim menyebutkan di antara kita melatih diri untuk bisa bahagia tatkala bersendirian adalah dengan beribadah bersendirian. Di antaranya beliau sebutkan iktikaf. Iktikaf kita berusaha ibadah sendiri, baca Quran sendiri, baca tafsir sendiri, berdoa. Kita menyendiri untuk berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali ketika menyebutkan hakikatul i'tikaf, qatul alaik anil khalaik litisali bi khidmatil khaliq. Apa itu hakikat i'tikaf? Memutuskan hubungan dari seluruh makhluk. Maksudnya apa ya? HP disimpan. Memutuskan hubungannya dengan makhluk dalam rangka untuk fokus beribadah kepada Al-Khaliq, penciptamu. Kita sudah 1 tahun berinteraksi dengan manusia. Fokus dengan manusia, semangat berinteraksi dengan manusia. Kapan kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala? 10 hari aja. Saya tidak suruh simpan HP di rumah ya. Bawa HP tapi secukupnya. Kalau perlu hanya nomor-nomor orang-orang penting yang kita apa? Yang kita simpan. Ini apa maksudnya? Oh, udah suruh. Masya Allah. Berarti sudah selesai waktunya. Alhamdulillah kalau sudah selesai. Saya belum sarapan dari tadi malam ya. Masya Allah. Ada belnya di sini, mantap ya. Baik. Kita lanjutkan. Jadi latih diri kita di antara kita bisa memanage waktu, memanfaatkan waktu, kita prepare untuk bertemu dengan 10 hari terakhir. Kalau saya di Madinah, sering saya dengar khatib berceramah, khutbah Jumat. Wahai jamaah, bentar lagi 10 hari terakhir. Siapkan waktu kalian. Belanja sebelum 10 hari terakhir, masukkan kulkas, masukkan freezer, belanja untuk 10 hari terakhir. Sampai dibegitukan di dalam khutbah Jumat. Kalau di sini mungkin kurang cocok, duitnya enggak ada ya, tapi sebagian orang bisa ya. Artinya beli sudah malam ke-15, ke-16 beli untuk 10 hari terakhir. Sudah ibu-ibu disiapin biar enggak nelpon apa? Suaminya ya. Sudah, kemudian masukin semua keperluan keluarga, iktikaf. Bismillah, i'tikaf ya. Sudah. I'tikaf berusaha bersendirian. Baca Quran sendiri. Nabi SAW sampai buat seperti semacam kemah-kemahan supaya apa? Bisa bersendirian. Padahal Nabi kalau di hadapan orang juga beliau bisa
bisa khusyuk. Tapi beliau paksakan untuk khusyuk yang lebih spesial lagi dengan membuat kemah-kemahan masuk di kemah tersebut. Makanya kalau antum bisa iktikaf, tidak ada yang kenal antum, itu yang lebih baik. Antum juga enggak terkenal kan? Kalaupun harus iktikaf, bawa 1-2 orang, artinya yang untuk bantu kita saling bahu-membahu dalam menjalankan iktikaf. Bukan, iktikaf sini, ayo semuanya sini kumpul, kemudian ngobrol, ya. Buka warung kopi di masjid, masya Allah. Ya. Antum bawa bakwan ya, satu bawa apa? Bawa gorengan, apalagi minyak lagi mahal, kemudian kita buka, itu namanya warung kopi pindah ke masjid. Tidak begitu maksud iktikaf. Iktikaf adalah antum bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan punya koneksi dengan manusia manapun kecuali benar-benar ada keperluan apa? Penting ya. Sehingga kita bisa merasakan kelezatan beribadah bersendirian dengan Allah. Itu yang kita cari. Ini yang selalu saya ingatkan. Latih diri kita untuk bahagia tatkala sendirian. Karena kita akan lama di alam barzakh sendirian. Akan lama. Tidak ada yang menemani kita. Saya sering sampaikan ini bahwasanya di antara kepedihan yang dirasakan oleh mayat ketika dia dimasukkan dalam alam barzakh, dia mendengar derap langkah kaki yang meninggalkan dia. Allah bikin dia dengar, dia tidak bisa dengar semuanya. Tapi ketika istrinya meninggalkan kuburan, anak-anaknya meninggalkan kuburan, dia dengar mereka meninggalkan aku. Subhanallah. Saat itu dia merasa apa? Sendirian. Kalau dia selama di dunia biasa bersendiri, baca Quran sendirian, baca buku sendirian, merasa lezat dalam ibadahnya, ya. Salat malam sendirian, maka dia akan mudah menjalani kesendiriannya dalam alam barzakhnya. Kita sekarang alhamdulillah kita baik kumpul bersama bahagia, makan bareng bersama bahagia, ketemu dengan istri bahagia, ketemu anak bahagia, ketemu kawan-kawan kita bahagia. Biasakan cari kebahagiaan sisi yang lain, bahagia bersendirian, nyaman sendirian, enggak ada orang. Rasulullah mengatakan, "Shallu bilail wa nasu niyam." Salatlah kalian di malam hari tatkala orang sedang apa? Tidur. Latih diri. Di antaranya kata Ibnu Qayyim dengan iktikaf. Iktikaf. Minta izin sama perusahaan. Ya, kalau tidak bisa 10 hari yang mampu aja 5 hari kayak 7 hari kayak semampunya minta izin. Minta izin. Iktikaf. Nikmati kesendirian bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insyaallah ya, jangan lupa. Untuk apa? Iktikaf ya. Jadi mulai sekarang siapin duit untuk orang rumah ya. Jangan iktikaf baru tidak ada duit, repot ditelepon terus nanti. Jadi siapin semua makanan, semua siapin uang belanja, kemudian iktikaf bismillah ya. Ya. Kalau perlu kita matikan HP, kita punya jadwal untuk buka HP jam sekian. Kalau perlu seperti itu. Karena kalau kita nggak ada punya jadwal, belum ada yang WA. Belum ada yang WA. Terus nanti iseng-iseng gini, ceklek, aduh nggak tahu ternyata klik 1, klik 2, klik 3, klik 4. Lagi iktikaf nonton perang Rusia ke Ukraina. Malaikat catat lagi iktikaf perang Ukraina Rusia. Lagi malam Lailatul Qadar, ya, lihat berita ghibah. Subhanallah. Ini ghibah dicatat ya. Khairun min alfi syahr. Oleh karenanya kita ini enggak tahu umur kita sampai kapan. Cukuplah kafa bil mauti wa idzam. Cukuplah kematian beri wejangan bagi kita. Cukup, udahlah. Yang terakhir yang saya sampaikan, hati-hati jangan bermaksiat di bulan Ramadan. Sebagaimana kita berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, maka kita juga menjaga pandangan kita, menjaga lisan kita, menjaga hati kita. Sebagaimana perkataan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, "Fa idza sumta," kalau kau berpuasa, "falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuk." Kalau kau sedang berpuasa, maka jadikanlah matamu juga puasa, telingamu juga berpuasa, lisanmu juga berpuasa. Jadi kita justru itu puasa yang penting. Seorang bagaimana berpuasa bisa jaga pandangan, bisa jaga lisan, bisa jaga pendengaran. Percuma antum tahan lapar, tahan dahaga, tahan syahwat, tapi ternyata antum melihat yang haram. Hati-hati ikhwan, antum lagi puasa kemudian antum lihat di YouTube, di medsos perempuan tidak berjilbab. Janganlah ya. Puasa antum berkurang. Nonton berita sudahlah. Kalau nonton berita harus nonton berita, enggak usah nonton, dengar suaranya aja. Kurang nyaman kalau lihat suaranya, apa dengar saya ingin lihat, itu repot. Apa ada reporter berjilbab dengan jilbab syar'i? Ada atau tidak? Enggak ada.
Apakah semua reporter yang bercerita tentang Ukraina lawan Rusia semuanya berjilbab syar'i? Enggak ada. Pasti cantik ya tidak? Ya, reporter wanita pasti cantik, enggak ada yang ganteng ya, semuanya. Itu kita rusak puasa kita. Kena roaming. Antum lagi puasa kemudian lihat kena roaming, pahala antum kena roaming. Rugi, tahu-tahu habis, tahu-tahu minus. Waliyadzubillah. Sudah kita bukan saatnya kemudian bulan Ramadan ini sama seperti yang dulu. Kita harus merubah, udahlah. Jangan masalahnya kita menggampangkan maksiat itu masalah, menggampangkan. Lihat wanita terbuka auratnya biasa aja. Istighfar pun tidak, biasa aja. Lewat begitu aja. Kayaknya enggak ada masalah. Itu dosa atau bukan? Dosa. Tapi kenapa enggak istighfar? Sudah terbiasa. Terbiasa. Ghibah, namimah, aib artis ini, aib artis anu, aib keluarga orang. Ibu-ibu layangan putus. Nonton aib serial, subhanallah. Ghibah, serial ghibah. Subhanallah. Itu kisah tentang seorang muslim dan muslimah. Ghibah sampai serial. Saya enggak pernah nonton ya. Hati-hati. Janganlah buang-buang umur ya. Taib ini mungkin saja ya, ikhwan akhwat. Jangan lupa banyak berdoa. Ya Allah, sampaikanlah aku pada bulan Ramadan dan berilah taufik kepada aku untuk bisa bersungguh-sungguh dalam beribadah di bulan apa? Ramadan. Bukalah hatiku, jangan buat aku pelit di bulan apa? Ramadan. Sedekah dan semangat beribadah, baca Quran, salat malam ya. Mumpung kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala.